No, grazie Angela, ce la faccio da sola. Mi hai fatto paura. Per non aver detto niente a suo marito. E chiederle consiglio. Vengono anche. Selamat datang di cerita inspirasiku. Pada video kali ini, kita akan memasuki kisah dari film 1986, sebuah drama yang menggambarkan bagaimana kesepian, tekanan batin, dan keinginan untuk dipahami bisa membawa seseorang pada pilihan-pilihan tak terduga. Lewat sudut pandang seorang wanita yang terjebak di antara kewajiban dan kebutuhan emosinya, film ini mengajak kita melihat sisi lain dari pergulatan manusia yang jarang disadari. Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Anna yang baru selesai berdoa di gereja. Sebelum pulang, ia sempat mampir ke sebuah toko pakaian yang letaknya tidak jauh dari gereja tersebut. Usai berbelanja, Anna langsung kembali ke apartemennya. Setibanya di lantai dasar, ia menemukan Angela, asisten rumah tangganya, sedang bermain kuda-kudaan dengan kekasihnya, Carlo. Anna tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan memilih untuk melanjutkan langkahnya ke lantai atas untuk menemui ibunya. Namun, kepulangan Anna langsung disambut komentar pedas dari ibu mertuanya. Sang mertua tidak menyukai Angela karena merasa pekerjaan Angela selalu kurang memuaskan. Meskipun demikian, Anna dan suaminya tetap memperlakukan Angela dengan baik. Di rumah itu, Anna tinggal bersama suaminya yang bernama Giacomo, ibu mertuanya yang lumpuh, serta Angela sebagai asisten rumah tangga. Pada malam hari, Giacomo terpaksa kembali ke kantor karena ada rapat mendadak yang harus dihadiri. Население пыталось скрыться в подвал. Вчера хуже. Да, у меня совещание в городском совете. Ibu mertua Anna berkata bahwa jika saja Anna bisa memberinya seorang cucu, mungkin Giacomo, suami Anna, akan mengurangi jam kerjanya. Anna hanya tersenyum mendengar ucapan itu, meski dalam hati ia merasa tersakiti karena sang ibu mertua selalu mengungkit hal tersebut. Menjelang waktu tidur, Angela datang ke kamar Anna untuk mengucapkan terima kasih karena Anna masih mempertahankannya sebagai asisten rumah tangga meski pekerjaannya sering dianggap kurang memuaskan oleh ibu mertua. Tanpa diminta, Angela kemudian membantu Anna merapikan rambutnya sebelum tidur. Keesokan harinya, saat berbelanja di pasar bersama Angela, asisten itu mengusulkan agar Anna berkunjung ke kampung halamannya. Angela tahu betul bahwa majikannya itu membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah harus terus menghadapi omelan ibu mertuanya. Angela juga menyarankan agar ibu Giacomo dititipkan sementara di rumah sakit selama mereka bepergian. Beberapa hari kemudian, Anna dan Angela pun berangkat menggunakan bus. Perjalanan membawa mereka sampai ke sebuah desa kecil tempat Angela dibesarkan. Setibanya di sana, Angela dan Anna disambut dengan hangat oleh keluarga Angela. Ibu Angela mengatakan bahwa putrinya sangat beruntung memiliki majikan sebaik Anna. Namun, tanpa sengaja, Anna merasa tersentuh karena sang ibu menyinggung soal keturunan, topik yang sebenarnya membuat Anna cukup sensitif. Saat Anna dan Angela berbincang berdua, Angela pun meminta maaf apabila perkataan ibunya telah menyinggung perasaan Anna. Ia memberikan dukungan moral dan menyemangati anak agar tidak menyerah untuk memiliki seorang anak. Все ночи нас никогда не могли найти. Когда темнело, со страхом спускались отсюда. Hari-hari mereka di desa diisi dengan berbagai kegiatan, seperti memerah susu sapi dan bermain air di sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui Angela.
Di sana, Angela mengajarkan Anna cara mengeksplorasi bagian bawah goa menggunakan jari. Momen pribadi tersebut membuat keduanya menjadi semakin dekat. Setelah kembali dari kampung halaman Angela, Anna harus kembali menghadapi rutinitas sehari-harinya, merawat ibu mertua yang semakin membuatnya lelah secara mental. Pada suatu hari, kesabaran Anna benar-benar diuji ketika ibu mertuanya menolak minum obat. Saat Anna sedang membuang isi pispot ke kamar mandi, ia mendengar suara mencurigakan dari kamar tidurnya. Ketika mengeceknya, Anna mendapati Angela sedang mengambil uang simpanan Giacomo dari dalam lemari. Meski mengetahui tindakan itu salah, Anna tidak tega menegur Angela karena kedekatan mereka selama di kampung. Ketika Giacomo kemudian bertanya soal uang yang tiba-tiba berkurang, Anna terpaksa mengakui bahwa dialah yang memakainya untuk suatu keperluan demi melindungi Angela. Namun Anna menegaskan bahwa itu adalah terakhir kalinya ia menutupi kesalahan Angela. Suatu malam, saat makan malam berdua di restoran, Anna kembali mengutarakan keinginannya untuk memiliki rumah sendiri. Giacomo menebak bahwa alasan Anna adalah ibunya. Padahal memang itulah alasan sebenarnya, sikap ibu mertua yang terus-menerus membuat Anna tertekan. Percakapan mereka pun bergeser ke soal pekerjaan Angela yang menurut Giacomo justru sudah cukup baik, meski Anna merasa sebaliknya. Esok harinya, pujian Giacomo kepada Angela seolah langsung terbantahkan ketika Angela bangun kesiangan. Dengan wajah kesal, Anna terpaksa membersihkan rumah sendirian agar tidak dimarahi ibu mertuanya. Hari itu, suasana hati Anna semakin memburuk karena ibu mertuanya kembali keras kepala dan menolak minum obat. Там Анжела. Ну и что? Да так. Пожалуйста, мне не нужны эти нежелательные средства. В свое время таких потреб... Diam-diam, Angela kembali membuat masalah dengan membawa masuk kekasihnya, Carlo, ke dalam rumah. Ketika mereka sedang berada di dapur, Anna muncul dan langsung mengusir Carlo. Namun bukannya pergi, Carlo justru merayu Angela untuk gudang agar tidak ketahuan majikan mereka. Тебя не перебивать, когда говорят мне, сеньора. Я невнимательна. Ты изменился, Джекоб. Серьезно. Ты не прав. Послушай. Angela kembali membuat masalah ketika ia menumpahkan sup ke baju mahal milik istri Mario saat berada di dapur. Anna pun marah dan memperingatkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir Angela bekerja di rumah mereka. Namun, ucapan itu kemudian ia tarik kembali. Keduanya bahkan sempat saling tersenyum saat bersama-sama mencuci piring. Sikap Anna ketika bergaul dengan Angela semakin mirip seperti anak kecil. Siang itu mereka menghabiskan waktu bermain petak umpet di dalam rumah. Namun dari gerak-geriknya, Angela tampak memiliki niat buruk. Kecurigaan itu terbukti ketika ia sengaja menjatuhkan vas bunga ke lantai di jalur yang akan dilalui Anna. Beruntung, Anna yang sedang menutup mata tidak menginjak pecahan kaca tersebut. Kegaduhan yang terjadi membuat ibu mertua Anna memanggil menantunya, namun panggilannya tidak dijawab. Dengan segala tenaga, wanita tua itu mencoba berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat itu, Anna yang sedang mencari Angela tanpa sengaja mendorong pintu kamar sang mertua hingga mengenai wanita itu. Ibu mertuanya pun jatuh dan meninggal seketika. Kejadian tersebut membuat Anna sangat terpukul karena merasa dirinya menjadi penyebab meskipun kejadiannya tidak disengaja.
Keesokan harinya, Giacomo pergi untuk mengurus pemakaman ibunya di kampung halaman. Pada saat Anna masih berduka, Benito muncul dan kedatangannya disambut dingin. Karena dianggap lancang, Benito bahkan mendapat sebuah tamparan dari Anna. Tanpa sepengetahuan Anna, Angela diam-diam mengundang Benito datang ke rumah dengan alasan ingin menghibur Anna yang masih terpuruk. Namun ketika tiba di sana, Anna sudah tertidur di sofa. Angela malah membawa Benito ke kamar Anna. Belum sempat terjadi apa-apa, telepon di ruang tamu berbunyi. Anna terbangun dan segera mengangkatnya. Setelah menutup telepon, ia masuk ke kamar dan tanpa diduga Benito langsung membekapnya. Dengan bantuan Angela dan di bawah ancaman bahwa Angela akan membocorkan fakta tentang kematian ibu mertuanya, Anna dipaksa mengikuti kemauan Benito. Pada malam itu, Benito kembali menodai Anna dengan berbagai posisi yang ia inginkan. Beberapa bulan kemudian, Giacomo dan Anna akhirnya pindah ke rumah baru. Kabar di lingkungan menyebutkan bahwa Angela telah dipecat karena ketahuan hamil oleh pria lain. Anna pun merasa lega karena akhirnya ia bisa tinggal di rumah baru tanpa kehadiran ibu mertua maupun Angela yang selama ini membuat hidupnya tertekan. Di rumah barunya, Anna terlihat akrab dengan Giacomo yang percaya bahwa bayi dalam kandungan Anna adalah anaknya. Padahal sebenarnya janin itu merupakan hasil hubungan Anna dengan Benito. Di akhir film, hadirnya Isabella sebagai pembantu baru di rumah mereka membuat Anna tersenyum lega dan bahagia. Film pun berakhir.